Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila wa ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sampurasun kita bisa dipertemukan kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Aki, saya mah angkatan tahun 2000 masuk ke BKKBN-nya. Kan baik, biar aja tahun berapa juga. Tapi saya belum tahu tentang Pancakarya. Aki kan nyebut-nyebut Pancakarya KB. Apakah Pancakarya KB itu suatu siklus juga? Begini, kalau disambungkan bisa jadi siklus. Tapi kita fokus pada 5 gawe, 5 kerja untuk mendorong keluarga NKKBS. Itu ya didinya teh. Bahkan mungkin kuy-kuin yang sekarang itu masuk kepada Pancakarya nomor berapa gitu ya. Jadi enggak apa-apa, enggak tahu juga sebetulnya itu sudah dikerjakan oleh kita. Hanya karena itu adalah perubahan total istilah dari tahun 70-an. Sudah dikerjakan sejak tahun 70-an juga. Cuma 80 lebih menetapkan pada strategi nasional yang lebih berkembang. Itu ya. Jadi itu adalah 5 gawe, 5 fokus kerja untuk mendorong NKKBS. Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Itu. Apa itu Ki? Nah, kita bisa sekarang bicara. Tapi sebetulnya Aki juga dulu sering ngajar ya di mana saja menceritakan tentang Pancakarya KB. Mereka sebentar aja coba buka YouTube-nya, cari Pancakarya KB, itu segera ketemu. Tapi kalau Aki mah nggak bisa ada cari-cari yang kayak gitulah. Kalau ada tidak akur dengan YouTube sedikit-sedikit nggak apa-apa, samalah intinya mah ya. Yang pertama, gawe yang pertama adalah tidak disebut judulnya. Bagi pasangan usia subur. Sekali lagi, bagi pasangan usia subur yang istrinya 30 atau kurang atau maksimal 30, jadi usia 30 maksudnya adalah dengan jumlah anak 2 atau kurang. 2 itu bisa 2, bisa 1, bisa belum punya anak. Nah, itu dimaksimalkan supaya punya anak 2. Itu jadi di batas itu. Jadi kalau bagi yang belum punya anak 2 pada usia 30 itu stop di situ, 2 anaknya. Jadi kalau yang 25 masih diantar oleh kita, 27 masih kita antar, pada usia 30 maka dia sudah punya anak 2, kita maksimalkan supaya mereka mencukupi dengan 2 anak. Itu kan nikahnya kita menganjurkan di 20 dengan jarak 5 tahun. Jadi 21 melahirkan, 26 melahirkan atau 27 dan 30 sudah stop karena sudah lewat dari 5 tahun kalau anaknya ketiga. Itu satu. Eces kan? Karya yang kedua adalah bagi pasangan usia subur yang istrinya lebih dari 30 tahun atau 30 tahun dan selanjutnya. Nah, dengan jumlah anak 2 atau lebih, maka itu adalah stop hamil. Jadi kalau yang tadi itu spacing kan, penjarangan, kalau ini stopping, itu istilahnya. Jadi tetap patokannya di 30. Lah, sekarang kan 35, iya makanya kata Agi juga beda strategi kesehatan, beda empate, beda dengan 2 anak cukup gitu. Tidak apa-apa, kita juga mengakui bahwa HRG
High risk group itu di umur 35. Namun kita membatasi usia perkawinan itu, usia punya anak itu di 30 apabila anaknya sudah 2. Karena kita kan akan mengkampanyekan 2 anak cukup. Nah, sekarang kan sudah longgar itu karena katanya sudah TFR-nya sudah 2. Ya terserah lah. Hanya ini cerita sejarah begitu. Jadi ada yang 30 ke bawah 2 anak pas, 30 ke atas hanya punya anak 2 atau lebih stop hamil. Itu karya ke-1 dan karya yang kedua. Karya yang ketiga adalah generasi muda memahami, menghayati dan melaksanakan NKKBS. Generasi muda memahami, menghayati dan melaksanakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Di situ. Jadi generasi muda itu harus sudah mulai dengan kawin pada usia dewasa, begitu kan, begitu punya anak 2 dengan jarak 5 tahun itu menghayati dan mengamalkan NKKBS. Dia paham kesehatan reproduksi ya, dia paham tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini adalah kelanjutan karena awal program kan kita sudah bercerita 3 program utama yaitu penasehatan perkawinan. Nah, dilanjutkan dengan ini, dengan karya yang ketiga ini. Yang kedua pengobatan kemandulan. Nah, ini yang tidak dikampanyekan lagi ke sininya ya. Yang ketiga adalah penjarangan kehamilan. Oke? Jadi kita itu mulai di situ ada pembentukan PIK dan lain sebagainya ya. Kita menyusun materi-materi tentang generasi muda gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan dan memantapkan kelembagaan fisik. Nah, jadi kelembagaan fisik itu adalah membentuk organisasi-organisasi yang secara fisik kelihatan. Yang pertama adalah kita melaksanakan atau membuat income generating, kelompok income generating. Income generating itu adalah lanjutannya nantinya adalah UPPKA. Usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Jadi yang ditingkatkan pendapatannya itu adalah keluarga aseptor seluruh, tapi lebih diprioritaskan kepada keluarga aseptor yang miskin, yaitu yang disebut prasejahtera kesininya. Nah, di situ apa saja banyak. Ada lembaga kerjasama UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga ya, UPGK itu terkenal dengan membentuk pos penimbangan. Ada lagi ya macam-macam lah. Yang fisik itu ada yang membentuk kelompok IPKB, Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Ada lagi kita tahun 84 kita membentuk BKB, Bina Keluarga Balita. Dan semua yang fisik. Di 87 kita membentuk tentang lingkaran biru, lingkaran emas, itu adalah untuk kemandirian. Jadi yang disebut fisik itu adalah ada kelapa hibrida dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya pembangunan fisik. Jadi yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah pelembagaan non-fisik. Nah, kalau non-fisik itu kita tidak membentuk wahananya, tidak membentuk organisasinya, tapi kita memanfaatkan. Nah, memanfaatkan apa? Memanfaatkan lembaga-lembaga yang sifatnya ada, terutama yang psikologis. Begitu ya. Jadi kita itu misalnya adalah satu kelembagaan keagamaan. Nah, kita membentuk apa? Menulis tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu beberapa kali kita membentuk khutbah Jumat, disebar ke masjid-masjid. Supaya pada saat Jumatan itu menceritakan tentang norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tentu saja dikemas oleh bahasa agama. Dan yang membuatnya juga bukan kita, yaitu kelompok agama. Terus kelompok budaya. Kelompok budaya ya kita masuk ke situ. Ada yang disebut nadoman, ada yang disebut
macam-macam lah di budaya itu. Sampai ke kita itu melatih para perias pengantin. Aki yang paling fenomenal sekarang ini adalah ada lagu Keluarga Berencana yang menjadi pakem karena sudah hampir 50 tahun ya. Yaitu di Wayang Golek. Lagunya Keluarga Berencana dan itu pakem. Coba lihatlah di Wayang Golek sekarang. Tonton dulu dari awal. Setelah itu kan sampai ke Karatagan mundur itu ada KB Keluarga Berencana itu diciptakan pada tahun 80-an sampai sekarang. Mula-mulanya kerjasamanya dengan Sunaria ya, anaknya lah Asep Sunandar. Yang membuatnya itu siapa? Dede Rosida. Tapi sampai sekarang semua wayang golek pakai. Nah itu yang disebut kelembagaan non fisik. Kalau yang gitu-gitu aja, itu kan sudah kuno. Kuno gimana? Orang sekarang mengingatkan Keluarga Berencana sudah tidak ada. yang diingatkan kan sudah pengembangan sekarang. Nah, kelihatannya kalau menurut Aki, ini Queen yang sekarang digembar-gemborkan oleh Kemenduk Bangga itu adalah masuk pada pancakarya keempat dan kelima. Begitu. Jadi pancakarya itu satu adalah usia 30, anak kurang dari 2 dimaksimalkan anaknya 2. Lebih dari 30 dengan anak 2 atau lebih stop hamil. Ya begitu. Yang ketiga adalah generasi muda menghayati mengamalkan NKKBS. Yang keempat adalah pembangunan kelembagaan fisik. Dan yang kelima adalah kelembagaan non fisik. Karena nantinya kita akan punya 3 dimensi program. Perluasan jangkauan ya 0 sampai 35. Terus kedua pembinaan 36 sampai 65. Dan 65 ke atas itu pelembagaan dan kebudayaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.